Selamat siang, Bapak Ibu sahabat data yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwi Sitorus, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, kembali akan menyampaikan berita resmi statistik setelah penyampaian BRS yang disampaikan oleh BPS RI. Maka kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 bagian yang mau kami sampaikan. Yang pertama adalah ekspor impor Kepulauan Riau, kemudian yang kedua adalah profil kemiskinan, dan yang ketiga adalah mengenai Gini rasio. Bapak Ibu beserta sahabat data yang kami banggakan, kami akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor kondisi Desember 2021. Adapun nilai ekspor Desember 2021 sudah mencapai 1.649,23 juta US dollar, naik 10,67% dibandingkan dengan November 2021. Dan kalau kita lihat ekspor yang terbagi atas migas dan non migas, kita bagi juga terhadap month to month. Artinya Desember 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu November 2021. Untuk migas ada kenaikan 2,77%, yaitu dari 364,60 juta US dollar ada kenaikan menjadi 374,68 juta US dollar. Demikian juga ekspor non migas, yaitu dari 1.125,63 juta US dollar meningkat 13,23% menjadi 1.274,55 juta US dollar. Demikian juga apabila kita bandingkan year on year, yaitu Desember 2021 dibandingkan dengan Desember 2020. Untuk yang migas, ekspornya naik sangat signifikan, yaitu dari 209,45 juta US dollar meningkat 78,89%, yaitu menjadi 374,68 juta US dollar. Demikian juga dengan komoditi non migas, yaitu dari 954,87 juta US dollar meningkat 33,48% menjadi 1.274,55 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat secara grafik dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021, kita bisa lihat bahwa kondisi tahun 2021 sudah semakin membaik. Ekspornya sudah di atas 3 tahun terakhir. Bahkan kita lihat untuk tahun 2018, kondisi ekspornya masih di bawah kondisi tahun 2021. Nah, kita lihat secara grafik, kita lihat bahwa kondisi dari bulan ke bulan pada tahun 2021 terus meningkat, bahkan di akhir tahun sampai bulan Desember sudah menjadi 1.649,23 juta US dollar, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 1.490,23 juta US dollar. Selanjutnya adalah kita lihat perkembangan nilai ekspor. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021, kita lihat bahwa kondisi 2021 sudah jauh di atas 4 tahun terakhir. Kita lihat pada tahun 2017 ekspor dari Januari sampai Desember, yaitu dalam 1 tahun di 2017 ada sebesar 12.276,20 juta US dollar. Kemudian berfluktuasi di mana kita tahu bahwa di tahun 2020 terjadi mulai pandemi. Nah, di sana memang terjadi penurunan menjadi 12.006,08 juta US dollar. Namun di 2021 walaupun masih terjadi pandemi, tetapi sudah terjadi peningkatan ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau, di mana pada tahun 2021 sudah menjadi 16.019,02 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat nilai ekspor dari Januari Desember 2021 naik 33,42% apabila dibandingkan dengan Januari sampai Desember di tahun sebelumnya. Kemudian adapun nilai total ekspor Januari Desember, kita lihat dari migas dan non migas. Untuk
non migas ada peningkatan 62,29%. Bisa kita lihat dari diagram batang yang ada di hadapan kita, di mana pada Januari Desember 2020 sebesar 2,23 meningkat menjadi 3,62 US miliar dolar. Kemudian untuk non migas juga meningkat dari 9,77 miliar US dolar meningkat 26,83% menjadi 12,40 miliar US dolar. Adapun share ekspor non migas terbesar di Januari Desember 2021 berasal dari mesin peralatan listrik, yaitu dengan nilai sebesar 4,63 miliar US dollar. Kemudian juga diikuti dengan mesin-mesin pesawat mekanik dengan nilai sebesar 1,29 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat ekspor menurut sektor, maka sektor terbesar adalah berasal dari industri pengolahan, di mana kalau kita bandingkan kondisi 2020 ke 2021 juga ada peningkatan sebesar 27,07%, yaitu dari nilai sebesar 9.592,68 miliar US dollar meningkat 27,07% menjadi 12.189,17 US dollar. Kemudian diikuti oleh migas ya yang meningkat tadi 62,29%. Kemudian juga dari hasil pertanian ada peningkatan 3,10%. Kemudian dari hasil tambang ada peningkatan 53,35%. Walaupun kita lihat bahwa dibandingkan dengan nilai pada industri pengolahan dan juga termasuk kepada migas terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Bapak Ibu dan sahabat data, adapun peningkatan dan penurunan terbesar ekspor non migas beberapa golongan barang dalam HS 2 digit Desember 2021 terhadap November 2021. Yang pertama adalah mesin peralatan listrik meningkat sebesar 109,33 juta US dollar, diikuti oleh mesin-mesin pesawat dan mekanik sebesar 39,92 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh berbagai produk kimia dengan nilai sebesar 38,98 juta US dollar. Kemudian kendaraan dan bagian-bagiannya dengan nilai sebesar 7,68 juta US dollar, dan plastik dan barang dari plastik dengan nilai ekspor meningkat sebesar 5,28 juta US dollar. Kemudian kita lihat komoditi-komoditi yang menurun nilainya dari Desember 2021 dibandingkan dengan November 2021. Yang pertama adalah produk biji kerak dan abu logam yang menurun sebesar 1,14 juta US dollar. Kemudian komoditi minyak dan lemak hewan atau nabati ada menurun sebesar 1,32 juta US dollar. Kemudian kokoa atau coklat menurun 2,93 juta US dollar. Kemudian minyak atsiri kosmetik wangi-wangian menurun 7,90 juta US dollar, dan benda-benda dari besi dan baja menurun sebesar 15,14 juta US dollar. Adapun pangsa ekspor Kepulauan Riau Desember 2021, negara tujuan terbesar itu adalah Singapura dengan nilai ekspor sebesar 645,18 juta US dollar atau ada sebesar 39,12% dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai sebesar 302,13 juta US dollar dengan kontribusi 18,32% terhadap total ekspor. Kemudian yang ketiga adalah negara China, Tiongkok, dengan nilai ekspor sebesar 112,78 juta US dollar atau sebesar 6,84% dari total ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, sahabat data yang kami banggakan, adapun pangsa ekspor
dari Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021, yaitu dari Januari sampai Desember 2021, pangsa ekspor terbesar itu adalah ke negara Singapura dengan nilai sebesar 6.720,54 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai sebesar 2.317,65 juta US dollar atau 14,47% dari total ekspor. Kemudian negara Cina atau Tiongkok sebesar 1.954,62 juta US dollar atau 12,20% terhadap total ekspor. Kemudian komoditas ekspor non migas terbesar Kepulauan Riau menurut HS 2 Digit. Yang pertama adalah komoditi mesin dan peralatan listrik, yaitu sebesar 44%. Kemudian diikuti oleh mesin-mesin pesawat mekanik dengan total ekspor selama tahun 2021 persentase terhadap total ekspor selama tahun 2021 sebesar 12%. Kemudian diikuti yang ketiga adalah komoditi minyak dan lemak hewan atau nabati dengan 9% terhadap total ekspor, sementara lainnya ada sebesar 35% terhadap total ekspor. Baik, selanjutnya adalah perkembangan ekspor golongan barang mesin peralatan listrik. Nah, kita lihat bahwa kondisi di tahun 2021 sudah di atas kondisi di 3 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kondisi untuk komoditi ini pun meningkat, ya, cenderung meningkat, bahkan di Desember sudah mencapai 561,76 juta US dollar. Kemudian kita juga melihat peralatan mesin dan lainnya untuk menghilangkan partikel debu dan bahan perkembangan ekspor golongan barang secara khusus untuk mesin dan peralatan listrik dengan HS 85 periode 2018 sampai 2021. Kita bisa lihat kondisi ekspor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Kita lihat yang grafik merah, kita lihat kondisi dari November ke Desember meningkat cukup tajam, di mana di bulan Desember ada nilai ekspornya sebesar 561,76 juta US dollar. Dan dari total nilai ini ada 18,72% yang berasal dari komoditi peralatan dan mesin lain untuk menghilangkan partikel debu. Kemudian ada 7,22% dari komoditi modem, termasuk modem kabel dan kartu modem. Kemudian selanjutnya dari komoditi unit kontrol dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 4%. Nah, kemudian kalau kita lihat grafik yang di bawahnya adalah grafik kumulatif dari Januari sampai Desember, di mana total di tahun 2021 ada sebesar 4.628,43 juta US dollar, di mana ada peningkatan sebesar 21,45% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 3.810,98 juta US dollar. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor dari komoditi perikanan, tangkap dan budidaya. Di mana kita lihat bahwa ekspor komoditi ini berfluktuasi. Di mana kita lihat yang grafik merah, ya, yang di bagian atas ada bulan-bulan yang seperti di bulan Juli menurun cukup drastis. Namun sejak bulan Juli ke Agustus, September sampai ke Desember terjadi peningkatan. Bahkan di bulan Desember sudah meningkat 3,64 juta US dollar. Secara man-to-man ada meningkat 8,21%, dan dibandingkan dengan Desember 2020 ada peningkatan 23,42%. Adapun dari nilai
total komoditi perikanan, tangkap dan budidaya ini 49,08% berasal dari ikan laut lainnya yang tidak ada dalam POS. Kemudian 41,14% berasal dari komoditi udang putih dengan kondisi segar atau dingin, dan seterusnya berasal dari rumput laut, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 9%. Kemudian kalau kita lihat di grafik yang di bawah, yaitu grafik kumulatif dalam Januari sampai Desember 2021, merupakan angka tertinggi dibandingkan 3 tahun sebelumnya, di mana ada kenaikan 10,08% dari tahun 2020 dengan nilai 30,93 juta US dollar menjadi 34,04 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat ada 4 negara pangsa ekspor terbesar Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Singapura, kemudian Amerika Serikat, kemudian Tiongkok dan Malaysia. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan ekspor ke negara Singapura. Kalau kita lihat di grafik dari tahun 2018 sampai tahun 2021, kondisi ini memang berfluktuatif. Bahkan kita lihat untuk yang 2019 kondisinya sangat berfluktuatif antara bulan Maret sampai September. Sementara untuk tahun 2021 kita lihat sudah lebih smooth. Itu kita lihat dari bulan Januari sampai ke Desember 2021, walaupun memang di bulan Desember ada sedikit penurunan, yaitu dari 677,28 juta US dollar menurun ke 645,18 juta US dollar. Dari nilai di bulan Desember ini ada 44,24% berasal dari bahan bakar mineral. Kemudian ada 30,85% berasal dari komoditi mesin dan peralatan listrik. Dan selanjutnya berasal dari mesin-mesin pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 4%. Kemudian kita lihat grafik yang di bawah, yaitu dari total Januari sampai Desember, maka kondisi ekspor ke negara Singapura ini ada peningkatan 34,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari nilai 4.990,84 juta US dollar menjadi 6.720,54 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan selanjutnya perkembangan ekspor ke negara Tiongkok. Kita lihat dari layar berikut, kondisi perkembangan ekspor ke Tiongkok memang mengalami penurunan dari Maret sampai ke Juli. Namun dari Juli ke Desember kita lihat ada cenderung peningkatan, walaupun terjadi penurunan dari November ke Desember. Yaitu di November ekspor terhadap negara Tiongkok dari Kepri sebesar 124,64 juta US dollar menjadi 112,78 juta US dollar. Adapun dari total ini sebanyak 24,31% dari berbagai produk kimia. Kemudian ada 23,60% dari ekspor di Desember 2021 itu berasal dari bahan bakar mineral. Kemudian ada 13,14% dari minyak dan lemak hewan atau nabati. Kemudian selanjutnya berasal dari mesin peralatan listrik sebesar 10,43%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 7%. Kemudian kita lihat secara kumulatif dari Januari sampai Desember 2021 dibandingkan dengan 2018, 2019, 2020 ada peningkatan 61,8% dari tahun 2020 menjadi 1.954,62 juta US dollar. Kemudian yang ketiga ke negara Amerika Serikat. Ke negara Amerika Serikat juga terjadi berfluktuasi
dari Januari sampai Desember, bahkan dari Oktober, November, Desember terjadi peningkatan, yaitu dari 230 juta US dollar pada November 2021 meningkat 302,13 juta US dollar. Adapun dari total nilai itu berasal dari mesin peralatan listrik, itu sebagian besar yaitu 63,91%. Kemudian juga berasal dari minyak dan lemak hewan, mesin-mesin, pesawat mekanik, dan berbagai produk kimia. Dan kalau kita lihat di grafik di bawah, kumulatifnya juga terjadi peningkatan dari 2020. Ada meningkat 20,89%, yaitu dari 1.017,14 juta US dollar meningkat menjadi 2.317,65 juta US dollar. Dan selanjutnya adalah ke negara Malaysia, negara jiran terdekat. Ya, jadi kita lihat di sana memang sangat berfluktuatif. Ya, kita lihat seperti di grafik berikut. Kondisi di September misalnya 2021 ada peningkatan yang tinggi, kemudian menurun kembali di Oktober, kemudian sedikit meningkat di November, kemudian turun kembali di Desember dengan nilai sebesar 30,48 juta. Dan ini pun juga berasal dari sebagian besar dari bahan bakar mineral, kemudian diikuti oleh minyak dan lemak hewan atau nabati, kemudian juga mesin-mesin pesawat dan mekanik. Dan kalau kita lihat di kondisi akumulasi ya, Januari sampai Desember, di 2018 memang sempat meninggi, kemudian sedikit melandai, kemudian kembali meningkat di tahun 2021, di mana ada peningkatan 39,49% dari tahun 2020, yaitu dari 411 juta US dollar meningkat menjadi 573,30 juta US dollar. Baik, kemudian kita bisa melihat nilai ekspor dari pelabuhan utama di Kepri. Ada 5 pelabuhan utama di Kepri, yaitu yang pertama di Batu Ampar, kemudian Sekupang, Tanjung Balai Karimun, kemudian di Kabil atau Panau, dan di Tarempa. Ya, jadi totalnya kita lihat di Desember 2020 sebesar 1.057,85 juta US dollar. Kemudian di 2021 meningkat menjadi 1.436,78 juta US dollar. Jadi ada terjadi peningkatan. Kita lihat, adapun nilai ekspor melalui pelabuhan utama yang ada di Kepri, ada 5 pelabuhan utama, yaitu di Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Balai Karimun, Kabil, dan Tarempa. Baik, untuk Batu Ampar merupakan nilai terbesar ekspor dari Kepri, yaitu dengan nilai sebesar 6.613,62 juta US dollar. Kemudian di Sekupang 2.240,06 juta US dollar, diikuti oleh Tanjung Balai Karimun, Kabil, dan Tarempa. Dan selanjutnya kita bisa lihat di tabel bagaimana delta penurunan maupun peningkatan baik month to month maupun year on year untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kepulauan Riau. Ya, selanjutnya adalah volume ekspor melalui pelabuhan utama. Kalau tadi adalah nilai, maka untuk volume ternyata Tanjung Balai Karimun merupakan pelabuhan terbesar dalam volume, yaitu dengan nilai sebesar 11.840,91 ribu ton. Kemudian diikuti oleh pelabuhan di Tarempa, selanjutnya di belakang Padang, kemudian Batu Ampar, dan selanjutnya Singkep Dabo. Dan selengkapnya kita bisa lihat di tabel di bawah. Ini adalah kondisi volume ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan utama di tahun 2020 sampai dibandingkan dengan 2021. Ya. Kemudian kita lihat perkembangan impor. Adapun nilai impor 2021 sudah mencapai 1.412,37 juta US dollar. Ada kenaikan 10% dari November 2021, di mana baik migas maupun non-migas juga meningkat, baik month to month maupun year on year juga terjadi peningkatan. Dan kita lihat migas non-migas di month to month, dan kemudian kita lihat year on year. Ya. Selanjutnya kita bisa melihat
perkembangan nilai impor ya dari tahun 2017, 2018 sampai 2021. Kita lihat perkembangan impor ternyata juga sama dengan ekspor. Perkembangan impor tahun 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan impor pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kita lihat kondisi 2 bulan terakhir. Di bulan November ada 1.283,94 juta US dollar meningkat impornya. Di bulan Desember menjadi 1.412,37 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari tahun ke tahun, yaitu total dari Januari ke Desember, kita lihat perkembangannya sudah jauh lebih besar ya di 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di 2020 total impor kita adalah 11.263,70 juta US dollar, meningkat sebesar 28,86% menjadi 14.514,85 juta US dollar. Baik, selanjutnya adalah nilai impor kumulatif baik migas non migas dari Januari ke Desember. Kita lihat total impor di 2020 adalah sebesar 11,26, meningkat menjadi 14,51 miliar US dollar. Dan itu sebagian besar berasal dari non migas, di mana pada non migas juga terjadi peningkatan 22,94% dari 9,79 miliar US dollar menjadi 12,04. Demikian juga di migas dari 1,47 di tahun 2020 meningkat 68,28% menjadi 2,48 miliar US dollar. Dan non migas terbesar itu berasal dari mesin peralatan ya sebesar 5.085,83 juta US dollar. Kemudian dari mesin-mesin pesawat mekanik 1.590,11 juta US dollar. Kemudian nilai impor menurut sektor dari Januari Desember untuk tahun 2020 ke 2021. Kita lihat ternyata nilai impor terbesar berasal dari industri pengolahan, yaitu dari 9.620,11 menjadi 11.770,78. Ada kenaikan 22,36%. Demikian juga pada migas ada naik 8,28% dan pertanian ada meningkat 57,38%. Demikian juga dari impor tambang ya meningkat 18,70%. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat komoditi-komoditi mana yang mengalami peningkatan dan komoditi mana yang mengalami penurunan terbesar dari impor non migas. Kita lihat yang mengalami peningkatan adalah berasal dari mesin peralatan listrik, meningkat 34,29%. Kita bisa lihat di layar ya, diikuti oleh benda-benda dari besi dan baja. Kemudian terakhir adalah dari ampas atau sisa industri makanan yang meningkat 2,20 juta US dollar ya. Jadi tadi dari mesin peralatan listrik ada peningkatan 34,29 juta US dollar. Sementara komoditi yang mengalami penurunan impor berasal dari besi dan baja, menurun 3,42 juta US dollar, diikuti oleh nikel, kemudian kokoa atau coklat, mesin-mesin pesawat mekanik dan kapal laut ada menurun 33,61 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, sahabat data yang kami banggakan, kami sampaikan bahwa nilai impor dari asal negara ternyata terbesar itu berasal dari Singapura dengan nilai 455,56 juta US dollar. Ada 32,26% dari total impor, diikuti oleh dari negara Tiongkok 22,01% dengan nilai 310,84 juta US dollar. Kemudian adalah negara Korea Selatan dengan nilai 92,31 juta US dollar
yaitu sebesar 6,54% terhadap total impor Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat total, kalau tadi itu adalah di Desember 2021, maka untuk total dari Januari sampai Desember 2021 terbesar masih berasal dari negara Singapura sebesar 3.903,36 juta US dollar atau sebesar 26,89%. Diikuti tadi oleh negara Tiongkok dengan nilai 3.355,03 juta US dollar atau 23,11%. Kemudian Malaysia ya dengan total distribusinya sebesar 7,63% dari total impor, yaitu dengan nilai 1.107,67 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat impor ya dari pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di Kepri, dari nilainya ternyata berada di Pelabuhan Batu Ampar dengan nilai impor sebesar 7.267,54, diikuti oleh Sekupang, Tanjung Balai, Tanjung Uban, dan Lobang. Nah, kita bisa lihat di tabel bawah, ini adalah kondisi 2020 dengan 2021. Selanjutnya adalah volume ya. Kalau dari volume impor, ternyata Tanjung Balai Karimun merupakan pelabuhan yang yang volumenya terbesar dengan 2.923,98 ribu ton, diikuti oleh pelabuhan di Tanjung Uban, kemudian Batu Ampar, Sekupang, dan Kabil pada tabel yang ada di layar. Dan di bawahnya adalah rincian kondisi 2020 ke 2021. Nah, dengan kondisi ekspor dan impor, maka kita bisa lihat neraca perdagangan. Yang pertama kita lihat di Desember 2021. Dan di sana terjadi surplus sebesar 236,86 juta US dollar, di mana nilai ekspor lebih besar ya, yaitu 1.659,23 dibandingkan dengan nilai impor yang sebesar 1.412,37 juta US dollar. Demikian juga terjadi neraca perdagangan untuk akumulasi dari Januari sampai Desember. Di 2020 ya, untuk 2021 2021 nilai ekspor masih jauh lebih besar, yaitu 16.019,02 juta US dollar, dan dengan nilai impor yang sebesar 14.514,85 juta US dollar, sehingga terjadi surplus sebesar 1.504,17 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat neraca perdagangan menurut negara, maka surplus terjadi untuk Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Sementara defisit masih terjadi dengan negara Tiongkok dan Malaysia, seperti yang kita lihat di tabel berikut pada layar. Dan terjadi di sana ekspor yang sebesar total untuk 5 negara utama itu masih ada surplus sebesar 243,71 juta US dollar. Kemudian kita lihat tadi ya, yang surplus adalah negara Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Kemudian kita lihat untuk yang defisit ada negara terbesar adalah Tiongkok, kemudian diikuti Malaysia dan Filipina seperti pada yang terpampang dalam layar berikut. Demikian Bapak Ibu sekalian, khusus mengenai kondisi ekspor dan impor. Bapak Ibu dan sahabat data yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dengan kondisi terakhir adalah di September 2021. Dan sebelumnya kami akan menjelaskan metodologi penghitungan kemiskinan di September 2021. Baik. Adapun metodologi kemiskinan BPS adalah dengan basic need approach, yaitu untuk mengukur kemiskinan, di mana BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach.
Kemudian dengan pendekatan ini, kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan juga bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Ya, artinya kami ingin menjelaskan bahwa garis kemiskinan itu adalah cakupan dari makanan dan bukan makanan. Adapun garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara dari garis kemiskinan bukan makanan dihitung dari nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Kemudian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah garis kemiskinan. Dan ini kita peroleh dari survei yang kita lakukan, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susunas. Baik, adapun gambaran umum kondisi sosial ekonomi dari Maret 2021 sampai ke September 2021 adalah sebagai berikut. Sebelumnya kami akan menjelaskan fenomena ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode Maret 2021 sampai September 2021. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi positif meningkat. Ekonomi Kepulauan Riau di triwulan 2 2021 dan triwulan 3 2021 terhadap triwulan 2 di 2020 dan triwulan 3 2020 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,90%. Itu yang year on year. Dan untuk triwulan 2 ya, jadi 6,90% year on year untuk triwulan 2 dan 2,97% yang year on year untuk triwulan 3. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Itu juga mengalami peningkatan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 2 2021 meningkat 4,33%. Kemudian jika dibandingkan periode yang sama pada triwulan 2 tahun 2020, meskipun pada triwulan 3 pada tahun 2021 ada penurunan sebesar 1,10% dibandingkan dengan triwulan 3 2020. Kemudian fenomena ekonomi yang lain adalah kita lihat dari laju inflasi. Selama periode Maret 2021 sampai September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,60%, itu untuk Kota Batam. Kemudian ada deflasi sebesar 0,12% untuk Kota Tanjung Pinang. Kemudian angka inflasi umum Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 0,52%. Kemudian fenomena yang lain kita lihat dari perubahan harga eceran untuk beberapa komoditi pokok. Pada periode Maret 2021 sampai September 2021, harga eceran sebagian besar komoditas pokok di Kepulauan Riau mengalami kenaikan. Antara lain kita lihat dari ikan kembung, daging sapi, susu kental manis, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir. Namun terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain daging ayam, beras, cabai rawit, beras, telur ayam, dan cabai merah. Kita bisa lihat di layar bahwa kondisi untuk komoditi-komoditi yang kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah kita lihat juga fenomena ketenagakerjaan, ya, dari Agustus 2020 ke Agustus 2021. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan kondisi Agustus 2020. Kita tahu bahwa pandemi COVID pada saat itu cukup meningkat sangat drastis. Baik, di Agustus 2020 ada 288.549 orang tenaga kerja yang terdampak COVID-19, di mana ada 42.210 orang pengangguran karena COVID-19, kemudian ada 8.587 orang yang bukan angkatan kerja, kemudian
ada 12.568 orang yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 ini. Kemudian juga 225.184 orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kemudian kita lihat di tahun Agustus 2021. Jadi tenaga kerja yang terdampak COVID-19 sudah menurun menjadi 209.506 orang. Di mana dari total 209.506 orang itu 41.275 orang pengangguran. Jadi ada menurun 2,22% dari Agustus 2020. Kemudian yang bukan angkatan kerja menurun 31,31%, yaitu ada sebesar 5.889 orang. Kemudian yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 ini 11.698 orang. Jadi menurun dari Agustus 2020 6,92%. Dan tenaga kerja yang bekerja dengan pengurangan jam kerja itu menurun 33,90% pada tahun 2021, yaitu yang sebesar 150.644 dari 225.184 pada Agustus 2020. Kemudian selanjutnya adalah kondisi di Februari 2021 dibandingkan ke Agustus 2021. Nah, di sana ada perubahan pekerja formal. Ada sebanyak 382.000 orang atau 35,20% bekerja pada kegiatan informal. Ini turun 0,16% dibandingkan dengan Februari 2021 yang sebesar 35,36%. Dan turun 0,21% jika dibandingkan di Agustus 2020. Kemudian di fenomena lainnya adalah perubahan tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada Februari 2021 persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,12%. Jadi terjadi penurunan sebesar 0,21% apabila dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 9,91%. Bahkan angka ini juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar 10,34%. Selanjutnya adalah angka kemiskinan di September 2021. Nah, saya akan menjelaskan persentase penduduk miskin ya yang kita sebut dengan P0 di September 2021. Persentase ya tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau di September 2021 adalah 5,75% atau secara angka nominal sekitar 137.750 jiwa. Nah, persentase yang 5,75% ini menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang turun 0,7%. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan kemiskinan dari September 2015 ke September 2021, kita lihat bahwa persentase di September 2021 ini merupakan yang terkecil dibandingkan sejak September 2015. Ya, kita bisa lihat di layar bahwa persentase di September 2021 yang sebesar 5,75% itu merupakan yang terendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di periode-periode sebelumnya. Namun secara kuantitatif memang angka ini masih berada di 137.000 orang atau penduduk miskin, dan ini masih di atas di periode-periode sebelumnya secara nominal. Dan selanjutnya adalah
kita bisa melihat persentase penduduk miskin menurut provinsi. Nah, kita lihat bahwa Kepulauan Riau berada pada 6 terendah provinsi, ya, setelah Kalimantan Selatan dengan 4,56%, kemudian diikuti DKI Jakarta, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Tengah, baru Kepulauan Riau. Ya, sementara kalau kita lihat rata-rata nasional 9,71%, dan provinsi terbesar itu tingkat kemiskinannya berada di Provinsi Papua dengan 27,38%. Jadi kita bisa lihat perbandingkan persentase kemiskinan menurut provinsi, dan kita bisa lihat Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kondisi yang 6 terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa melihat struktur pengeluaran rumah tangga miskin, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kita lihat untuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan itu komoditi terbesar dalam pengeluarannya adalah makanan, yaitu sebesar 65,57%. Kemudian diikuti oleh beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan seterusnya. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap komoditas pengeluaran pada pedesaan, makanan itu lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Makanan di pedesaan distribusi pengeluarannya adalah sebesar 74,59%, diikuti oleh beras, rokok kretek filter, dan seterusnya. Selengkapnya kita bisa dilihat di layar. Selanjutnya adalah kita bisa melihat grafik penurunan kemiskinan, kita bandingkan antara pedesaan dengan perkotaan. Ternyata penurunan kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan perkotaan. Kita lihat untuk pedesaan yang warna merah, garis merah, kita bisa melihat penurunannya di Maret 2021, ya, dibandingkan dengan September 2021 ada menurun dari 11,10 ke 10,45%. Kemudian di pedesaan yang warna biru kita lihat dari 5,72 untuk perkotaan menurun 5,37. Jadi penurunan di pedesaan jauh lebih signifikan menurun. Kemudian kalau kita gabungkan kota dan desa menurun dari 6,12% ke 5,75%. Ya, selanjutnya adalah kita lihat garis kemiskinan, baik dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Kita lihat melalui tabel yang ada di layar. Kita lihat garis kemiskinan yang lihat dari makanan, bukan makanan, dan juga jumlah penduduk miskin, termasuk juga persentase penduduk miskin. Kita lihat menurut perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan kita lihat, kita bisa bandingkan September, Maret, September 2021. Untuk makanan terjadi dari 408.172 meningkat di Maret 2021 menjadi 426.912, dan di September 2021 menurun menjadi 429.830. Sementara di pedesaan terjadi peningkatan, ya, dari September 2020 ke Maret 2021, kemudian juga meningkat kembali di September 2021. Sehingga kalau digabung antara kota dan desa terjadi peningkatan dari September 2020 ke Maret 2021 sampai September 2021. Demikian juga untuk yang bukan makanan, terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan kalau kita lihat jumlah penduduk miskin, ya, untuk kondisi September 2021 untuk kota dan desa adalah sebesar 137.754 orang dengan persentasenya 5,75%. Kondisi ini menurun dibandingkan September 2020 maupun dari Maret 2021, di mana di September 2020 ada untuk kota dan desa
ada 6,13%, kemudian di Maret 2021 sedikit menurun menjadi 6,21%. Nah, selanjutnya kita juga melihat indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan yang kita biasa sebut dengan P2 menurut daerah di Provinsi Kepulauan Riau antara September 2020 dan September 2021. Kita lihat angkanya sebagai berikut. Untuk P1 juga mengalami penurunan, ya. Ada penurunan dari September 2020 ke September 2021 yaitu 1,213 terus menurun menjadi 1,070 dan ke September 2021 0,953. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,423 sampai ke menurun 0,218 pada September 2021. Bapak Ibu sahabat data yang kami banggakan, selanjutnya kami akan menyampaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang kita sebut dengan Gini rasio. Adapun Gini rasio di September 2021 dari hasil Susenas di September 2021 adalah sebesar 0,339. Angka ini merupakan skala dari 0 sampai 1. Semakin tinggi skalanya adalah ketimpangan semakin tinggi. Jadi semakin rendah tingkat Gini rasio maka ketimpangan semakin rendah. Nah, kondisi untuk Kepulauan Riau adalah sebesar 0,339. Selanjutnya adalah kita lihat kondisi dari September 2015 sampai September 2021. Di tahun-tahun sebelumnya memang Gini rasio semakin dari tinggi, ya. Tertinggi itu terjadi di September 2017 ya sebesar 0,359. Dan terendah itu memang sempat terjadi di Maret 2018 dengan Gini rasio 0,33. Namun kondisi ini hampir nilainya tidak terlalu banyak perubahan sampai terjadi di Maret 2021 ada sebesar 0,343, kemudian menurun sedikit menjadi 0,339 pada September 2021. Nah, kalau kita lihat bagaimana Gini rasio di perkotaan maupun pedesaan. Untuk yang merah adalah yang pedesaan. Jadi kalau kita lihat memang Gini rasio di pedesaan jauh lebih merata, ya. Tingkat ketimpangan di pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Nah, kita lihat kondisi September 2021 adalah 0,253 dibandingkan dengan perkotaan yang warna biru yaitu 0,337. Sehingga kalau kedua kota ini digabung pada September 2021, kalau kota dan desa digabung, maka angka Gini rasio di Kepulauan Riau menjadi 0,339 pada September 2021. Dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana kondisi Gini rasio dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kepulauan Riau berada di pertengahan, ya, dengan angka 0,339, hampir sama dengan NTT. Kemudian di atasnya ada Sumatera Selatan, dan tertinggi Gini rasio ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan angka 0,436. Kemudian DKI Jakarta 0,411 dan seterusnya, ada Gorontalo, Jawa Barat, Papua, Sultra, Nusa Tenggara Barat. Ada 7 tertinggi. Kemudian terendah itu ternyata berasal dari Provinsi Bangka Belitung dengan angka 0,247, di bawah Provinsi Maluku Utara yang sebesar 0,278. Sementara rata-rata Indonesia berada pada angka 0,381.
Jadi artinya bahwa angka Kepri masih di bawah angka nasional yang sebesar 0,381. Selanjutnya adalah distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Kriteria dari Bank Dunia kondisi September 2020 sampai September 2021. Kita lihat di perkotaan ada 40, adapun penduduk 40% terbawah itu terjadi penurunan ya, dari 20,21 menurun di Maret 2021 menjadi 19,07 dan sedikit meningkat 19,29%. Kemudian kita lihat untuk penduduk 40% menengah terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan pengeluaran dari 37,98 menjadi 39,73. Sementara untuk penduduk 20% atas juga mengalami penurunan 41,82 menjadi 40,98. Nah, kemudian kita lihat di pedesaan. Di pedesaan untuk penduduk 40% terbawah justru terjadi penurunan, yaitu dari 24,12 di September 2020 menjadi 23,83 di September 2021. Nah, sementara untuk penduduk 40% menengah terjadi peningkatan juga di pedesaan dari 39,78 meningkat menjadi 41,10. Sementara kondisi penduduk 20% atas ternyata sama ya dengan perkotaan, terjadi penurunan 36,09 menjadi 35,07. Dan kondisi ini apabila digabung maka untuk perkotaan dan pedesaan di September 2020 ada 20,20% penduduk 40% terbawah menurun menjadi 19,27 pada September 2021. Sementara di penduduk 40% menengah terjadi peningkatan pengeluaran, yaitu dari 37,91 meningkat menjadi 39,49. Sementara penduduk 20% atas terjadi penurunan pengeluaran 41,88 menjadi 41,24. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang mengalami terdampak sebetulnya adalah di kelompok penduduk 40% menengah, di mana pengeluaran mereka ada terjadi peningkatan, sementara di penduduk 40% terbawah terjadi penurunan karena membatasi pengeluarannya. Sementara untuk penduduk 20% atas juga terjadi penurunan, juga membatasi pengeluarannya. Jadi ini adalah kondisi distribusi pengeluaran untuk penduduk di Provinsi Kepulauan Riau menurut kriteria World Bank. Saya kira demikian pemaparan kami untuk 3 indikator. Dan terakhir tadi kami menyampaikan untuk kondisi Gini rasio setelah penduduk miskin dan kondisi ekspor impor. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada penjelasan kami yang kurang berkenan, dan selanjutnya kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.